Sejarah akuntansi di dunia. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia bisa dibagi menjadi 4, yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia, sejarah sistem pencatatan akuntansi, perkembangan ilmu akuntansi, dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayat bisa dilacak sejak masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik pertama adalah sejenis koin dengan berbentuk tertentu yang disimpan dan ditandai serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik yang kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis, lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Selain itu, berdasarkan penjelasan dalam buku Teori Akuntansi 2025 halaman 27, catatan mirip akuntansi juga ditemukan di reruntuhan tembok bangunan dari peradaban Babilonia yang diperkirakan ditulis pada tahun 4000 sebelum Masehi. Catatan akuntansi dalam bentuk sederhana juga ditemukan pada sisa-sisa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Roma kuno. Namun akuntansi pada masa ratusan abad silam tersebut masih bersifat pencatatan dan belum dapat disebut sebagai ilmu akuntansi. Baru kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Luca Pacioli memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak dan sewa. Yang kedua yaitu kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kegiatan pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun begitu, kembali mengutip buku Teori Akuntansi 2025 halaman 28-29, Luca Pacioli sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan sistem pembukuan double entry accounting, sebab Luca mengakui bahwa sistem tersebut sudah berkembang pada paling tidak 100 tahun di Venesia ketika dia menulis bukunya. Sistem akuntansi yang diperkenalkan Luca Pacioli bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya. Hal ini karena matematika dan sistem angka sudah dikenal peradaban Islam dan India di beberapa abad sebelumnya, setidaknya mulai abad 9 Masehi. Penggunaan sistem akuntansi yang lebih sistematis di Eropa mulai meluas pada akhir abad ke-17. Seiring menurunnya pengaruh kekaisaran Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Pada masa itu, laporan laba rugi mulai dibuat secara tahunan yang lalu mendorong berkembangnya penyusunan raca rutin pada jangka waktu tertentu. Perkembangan akuntansi semakin pesat usai terjadinya revolusi industri di Eropa. Tumbuhnya industri membuat kebutuhan akan informasi biaya produksi semakin tinggi. Ini kemudian mendorong kemunculan akuntansi biaya untuk melengkapi administrasi keuangan yang sudah ada sebelumnya, yakni laporan laba rugi dan raca. Buku Robert Hamilton yang berjudul Introduction to Merchandise pada tahun 1798 menjadi sumber otoratif pertama yang membuat informasi mengenai akuntansi biaya. Kemudian, perkembangan ilmu akuntansi menjadi semakin kompleks pada abad 19, yakni saat depression accounting depresiasi dianggap biaya dan industrial akuntansi mulai dikenal luas.
Demikianlah seiring dengan tumbuh pesat industri di dunia barat, akuntansi pun berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki abad ke-20, akuntansi yang dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat berkembang menjadi dua cabang, yakni financial accounting dan cost accounting. Cabang terakhir pada kenyataan berpengaruh besar pada keputusan para manajer. Peran akuntansi juga semakin penting dalam ekonomi. Di tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Certificate Public Account membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan tahun 1952 perguruan tinggi mulai mengajarkan kepada mahasiswanya, yang mana di kala itu masih universitas yang mengampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, dalam perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang juga mengampu disiplin ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Di Indonesia, akuntansi disinyalir telah dikenal sejak tahun 1642. Namun bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Ampion Society yang berdiri di Jakarta pada tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Pacioli, double entry atau pembukuan berpasangan. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labrizin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1007 itu adalah Van Sagen. Demikian mengutip ulasan karya Geoff Sanoto. Kehadiran Van Sagen diikuti oleh berdirinya Jawatan Akuntan Negeri yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda di tahun 1915. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada tahun 1918 oleh Fresh dan Hogewed. Setelah itu, berdiri pula kantor akuntan H.Y. Forens pada tahun 1920 dan Jawatan Akuntan Pajak. Baru pada tahun 1929, terdapat orang Indonesia pertama yang tercatat bekerja di bidang akuntan. Dia adalah J.D. Masih dan bekerja sebagai pemegang buku Jawatan Akuntansi Pajak. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi ke luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia atau UI dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan Seksi Akuntan Republik pada tahun 1978 dan Seksi Akuntan Pendidik di tahun 1986.
Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Iklim investasi yang mendorong industri tumbuh turut memacu perkembangan akuntansi di Republik Indonesia ini. Sebagai dijelaskan di modul ekonomi terbitan Kemendikbud, ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagian perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda dan banyak lainnya mulai memakai sistem akuntansi Amerika. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah. Lantas, dalam sebuah lokarya bertajuk Pendidikan Akuntan Fakultas Ekonomi UI lahir kesepakatan bahwa sistem pendidikan akuntan untuk pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan sistem Amerika. Sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Untuk bidang-bidang akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk sesuatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna, general purpose. Kemudian meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kegiatan yang dilakukan dalam auditing adalah pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga, yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan atau memonitor arus kas dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengendalian melalui aktivitas yang dijalankan atau activity based management merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. Yang keempat, yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang kelima, yaitu akuntansi perpajakan. Perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perorangan kepada pemerintah. Yang keenam, yaitu peranggaran atau budgeting. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisis dan pengawasannya. Yang ketujuh, yaitu akuntansi pemerintahan. Bidang ini menghususkan diri untuk pencatatan dan pelaporan transaksi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Sistem akuntansi yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi accounting system, yaitu bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, efisien, mulai mengordinir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yaitu yang pertama, pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak.
Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang mungkin dicapai. Yang kedua yaitu manajemen. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakan sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lain. Untuk yang di bagian eksternalnya yaitu pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yaitu kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Seperti bank, kreditor perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah, karena itu pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar ke perusahaan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkan ke perusahaannya. Oleh karena itu, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospeknya. Yang selanjutnya yaitu masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Yang nomor selanjutnya yaitu sebutan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk tahapan siklus akuntansi, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu analisis transaksi. Yang kedua yaitu analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, siklus akuntansi yang selanjutnya yaitu akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit. Harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan. Yang selanjutnya dari siklus akuntansi yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi menggunakan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Yang selanjutnya yaitu dari siklus akuntansi adalah posting buku besar. Setelah dicatatan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan
ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Yang selanjutnya, siklus akuntansi itu adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian.